Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Bentar ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Allahu Akbar. Baik, semoga anak-anak ibu yang saleh dan salehah selalu dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Baik, kita melakukan pembiasaan dulu ya. Sebelum kita belajar, biasanya kita berdoa dulu. Mari anak-anak tundukkan kepala dan angkat tangan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Ibu absen dulu untuk memastikan apakah anak-anak Ibu semuanya hadir pada hari ini ya. Baik, Bu. Baik. Haya, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Tamara, Hadir, Bu. Fatur Rahman, oke, Alivia, Hadir. Taslia, Hadir. Puspa, Hadir. oke, Leni, Hadir. Nela, Hadir. Rama, Sakit, Bu. sakit Bu, oke. Semoga Rama cepat sembuh ya. Amin. Baik. Pada hari ini Ibu akan mengajar pelajaran akidah akhlak. Sekarang kita memasuki pelajaran bab 4, yaitu judulnya apa? Etika bergaul dalam Islam. Nah, budaya di Indonesia ini kan sangat beragam ya. Contohnya, budaya di Jawa, budaya Minang di Sumatera, budaya Dayak di Kalimantan. Ada yang bisa nyebutin nggak budaya atau tradisi di Indonesia yang berkaitan dengan etika? Misalnya kepada orang tua gitu. Bakti. Apa? Coba. Iya apa? Tradisi apa? Tradisi biasanya kalau di sana tuh tasyakuran. Tasyakuran bisa. Nah, pernah dengar sungkem? Pernah. Nah, kapan sih biasanya sungkem itu dilakukan? Pas nikah. Pas nikah, terus Pas Lebaran. Nah, pas Lebaran Idul Fitri itu menunjukkan kita meminta maaf kepada orang tua, meminta restu saat mau menikah. Nah, posisinya seperti apa, Ibu? Mungkin ada yang belum tahu nih sungkem. Biasanya posisinya duduk, berlumpuh pada tutut dan bersalaman. Kenapa? Sungkem itu berkaitan, Bu, sama ini, hubungannya apa sih, Bu? Karena itu mencerminkan rasa hormat dan kasih sayang kita kepada orang tua dan mencontohkan bagaimana sih tata cara yang baik, sopan kepada orang tua. Nah, kita kan akan belajar mengenai etika bergaul dalam Islam ya. Ibu harap ketika nanti kalian sudah belajar tentang pelajaran ini, maaf Ibu nggak kelihatan. Nah, Ibu harap anak-anak nanti dapat menjelaskan ya pengertian dan dasar etika bergaul dalam Islam. Ketika nanti di luar ada yang tanya, lu tahu nggak sih? Kamu tahu nggak sih etika bergaul itu apa? Kalian bisa menjelaskan ya. Terus Ibu harap anak-anak juga dapat menunjukkan contoh perilaku atau mempraktikkan langsung di kehidupan sehari-hari sesuai ajaran agama Islam. Kemudian Ibu harap kalian juga dapat membedakan nih perilaku yang bergaul yang sesuai dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Metode kali ini yang mau Ibu pakai yaitu secara aktif. Ibu harap semua siswa aktif dalam menyampaikan pendapatnya atau jawabannya, nanti Ibu kasih reward. Itu ya. Oke, Ibu akan memberikan gambaran besar nih dari pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu etika bergaul dalam Islam. Ada apa saja? Yang pertama, dengan orang kedua, teman yang ketiga, iya, orang yang lebih muda. Yang keempat, baik. Nah, kita masuk ke pengertian etika bergaul. Ibu minta tolong bacakan, Nela.
Pengertian etika bergaul. Etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab, etika biasa disebut dengan adab, yaitu kebiasaan atau aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Al-Jurjanji, adab adalah pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang dari kelalaian. Sedangkan bergaul ialah berbaur dengan individu atau kelompok lain. Jadi yang dimaksud dengan etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjalin hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Ya, jadi intinya etika itu adalah suatu ilmu untuk mengetahui benar, salah, baik, buruk, tentang hak dan kewajiban. Terus kalau misalkan etika itu adalah suatu kebiasaan. Kalau etika itu suatu kebiasaan atau tingkah laku gitu. Kemudian kalau bergaul itu berbaur nih kita dengan individu atau suatu kelompok. Jadi intinya adalah etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi atau berkomunikasi kepada sesama manusia. Nah, kita masuk ke subjudul pertama. Kita dalam agama Islam itu kita tuh sudah dibiasakan melakukan adab-adab kepada orang tua, teman sebaya, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Nah, Bu, orang tua itu siapa aja sih, Bu, yang masuk ke dalam kategori orang tua? Dalam agama Islam, orang tua itu disebutkan ada 3. Bapak ibu kandung kita, mertua atau ibu bapak kandung pasangan kita, dan guru. Bu, kenapa Bu guru orang tua? Karena guru itu orang tua kita di sekolah. Nah, dalam hadis juga dikuatkan gitu. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Hibban. Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barakatu ma'a akabirakum. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah tuh pernah bersabda, keberkahan ada pada orang-orang tua kalian. Siapa aja orang tua tadi kalian? Orang tua, guru, kedua mertua dan guru. Oke. Terus bagaimana Bu kita melakukan adab kepada orang tua? Caranya bagaimana Bu gitu? Yang pertama, bisa baca bareng-bareng? Ya, 1, 2, 3. Mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Berdiri ketika orang tua berdiri. Tidak berjalan di depan orang tua. Mencari ridho kedua orang tua. Bersikap rendah hati kepada orang tua. Tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua. Tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Sebelum pergi harus meminta izin kepada orang tua. Nah, jadi Ibu akan jelaskan mungkin lebih simpelnya. Mendengarkan dan mengikuti orang tua. Kita harus mengikuti perintah orang tua selagi perintah orang tua itu sesuai dengan syariat. Ya. Yang kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Jadi ketika ada orang tua duduk di bawah, jangan kita duduk di atas. Itu namanya tidak sopan. Kemudian tidak berjalan di depan orang tua. Boleh, asal menundukkan kepala, merendahkan diri. Terus mencari ridho orang tua ketika kita mau keluar melakukan pekerjaan, tugas sekolah dan lain-lain. Kita harus mencari ridho dan meminta doa kepada orang tua. Kemudian bersikap rendah hati, tidak mengungkit-ungkit dan lain sebagainya yang tadi sudah dibaca. Kemudian yang etika kepada guru menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, Meminta izin ketika hendak bertanya. Harus menundukkan kepala. Tidak berburuk sangka kepada guru. nah, oke. Terima kasih sudah membacakan. Kalau dalam Al-Quran, seyogyanya kita harus bersikap sopan, santun, menolak dengan halus perintah buruk, menghormati, mendahulukan orang yang lebih tua. Menolak dengan halus perintah buruk. Contohnya apa, Bu? Untuk misalnya perintah menyekutukan Allah, itu kita boleh menolak, tapi juga tidak boleh membentak, harus dengan halus. Nah, kita evaluasi nih. Siapa yang bisa jawab angkat tangan ya? Apa saja larangan atau sikap yang tidak boleh kita lakukan kepada orang tua? Oke, Leni.
Membantah. Terus apa namanya, ibu minta 2 orang aja. membantah, terus apa namanya, berbicara dengan apa tuh nada yang tinggi. Tinggi. Terus abis itu apa tuh lewat di depan orang tua. Tidak Ya, boleh tidak songong boleh. ya. Terus abis itu Oke. tadi Udah? Udah. Dah. Tadi siapa yang kedua? Nela. Apa Nela? Tidak boleh membilang kata ah kepada ibu. Oke. Tidak boleh menjawab ketika ibu sedang marah. Boleh. Satu lagi? Tidak boleh keluar tanpa izin orang tua. Oke, terima kasih jawabannya. Kasih ya sudah menjawab. Oke, selanjutnya kita masuk ke subjudul kedua. Ada bergaul dengan teman sebaya itu siapa sih? Individu atau kelompok yang memiliki usia, latar belakang sosial, tingkat perkembangan, atau status yang sama gitu dengan kita. Dan yang sering berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, terutama biasanya di lingkungan sekolah, rumah, atau masyarakat. Bu, kenapa Bu kita harus menghormati, harus beradab sama teman sebaya kita? Kita kan sama, kita kan setara, ngapain? Kenapa? Karena sudah dijelaskan juga dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Ada yang bisa mau baca ayatnya? Siapa? Ya, Leh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar atau jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Iya. Nah, jadi Rasulullah juga pernah bersabda gini, seseorang itu akan mencocokkan perilaku teman karibnya. Jadi perhatikan siapa nih yang akan menjadi teman kita. Contohnya biasanya kalau teman kita sering berucap kasar, terus omongannya kotor, kita tuh sadar tidak sadar akan kebawa dan menganggap itu tuh hal yang wajar karena lingkungan kita juga seperti itu gitu. Ada yang pernah tahu nggak dengar istilah kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan wangi. Contohnya simpelnya seperti itu. Bagaimana tata cara bergaul dengan teman sebaya, Bu? Yang pertama, mengutamakan kepentingan teman dari dirinya. Jadi, kalau teman kita terkena musibah, masalah, kita prioritaskan gitu. Kita bantu teman kita, jangan sampai kita biarkan. Yang kedua, menutup aib teman. Jadi tidak boleh munafik, dalam Islam juga tidak boleh munafik. Yang ketiga, mendengarkan teman ketika berdiskusi atau bercerita. Jangan kita sibuk sendiri, jangan kita malah main HP, tapi kita dengarkan gitu. Karena ketika kita berbicara dan kita didengarkan itu sangat amat merasa dihargai. Kemudian menghindari perdebatan yang tidak penting gitu. Yang selanjutnya memanggil dengan panggilan yang baik. Jangan kan zaman sekarang manggil temennya apa? Pakai bahasa hewan ya, pakai bahasa kasar, itu tidak baik. Kemudian memberikan nasihat yang baik. Kalau mau ditegur, tegur pelan-pelan. Jangan di tempat keramaian, jangan memalukan teman kita gitu. Jangan negurnya juga bentak-bentak, mentang-mentang dia salah, kita hakimi gitu. Tidak boleh, harusnya kita tegur pelan-pelan. Sebaiknya jangan kayak gitu loh, gitu ya. Kemudian mendoakan sahabat ketika masih hidup atau sudah meninggal. Kemudian menyapa ketika bertemu, jangan selonong-selonong gitu. Kemudian menyukai teman dengan tulus. Kalau dalam Al-Quran, kita harus Tolong menolong, berkata baik, menjaga persaudaraan. Oke. Evaluasi lagi. Apa saja larangan dalam bergaul kepada teman sebaya yang tidak boleh kita lakukan? Ada. Nah. Membuka aib teman, Terus menghindari perdebatan sama teman, terus manggil teman dengan bahasa kayak hewan, kasar. ya, harus dengan ucapan yang baik. Terus
Terus tegur teman juga secara baik-baik. Terus sama terakhir mendoakan sahabat yang masih hidup ataupun yang meninggal. Baik, terima kasih Puspa. Mau biskuit apa coklat? Terima kasih. Iya. Adab bergaul dengan orang yang lebih muda. Bu, kenapa kita harus sopan sama yang orang lebih muda? Kita kan lebih tua, Bu. Kita kan kakak kelas, Bu. Kita kan kakaknya, Bu. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Siapakah orang yang lebih muda dari kalian? Ibu nggak ngasih pengertian ya di situ siapa? Ada yang bisa jelasin nggak kategori orang yang lebih muda tuh siapa sih? Kita terhadap adik. Tunjuk tangan. Kali ini Ada yang mau tunjuk tangan? Fatur mau jawab? Ya. Orang yang usianya di bawah kita. Terus terus Contohnya siapa, Fatur? iya Pak, adik kandung kita. Adik kandung, terus adik kelas. Adik kelas, Nah, boleh minta, oke lanjut. adik ipar. Boleh. Udah. Pokoknya yang peradik-adikan gitu ya. Boleh, Ibu boleh minta tolong bacain itu gak? Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kalau kalau gak kelihatan boleh maju. Maju aja, maju, nggak apa-apa. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna Ikhwatun fa'aslihu Baina akhwaikum baina akhwaikum wattaqullaha wattaqullaha la'allakum la'allakum turhamun. Artinya apa? Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu Sesungguhnya maaf dari sini. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Terima kasih Fatur. Ya, jadi di ayat ini dijelaskan di ayat ini dijelaskan bahwa saudara seiman yaitu adik kandung misalnya tadi, adik ipar, adik kelas yang sesama, ya kita juga sama non muslim juga harus saling punya etika ya. Oke, Ibu akan menjelaskan perintah ayat ini. Jadi kita harus tetap menjaga hubungan yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu apa, Bu? Menjaga kasih dan sayang, saling menghormati, tidak boleh berselisih tanpa sebab. Kalaupun memang ada harus dibicarakan dengan baik-baik gitu ya. Kemudian bagaimana Bu caranya, Bu? Kita baca bareng-bareng lagi. Sebagai seorang yang lebih tua, kita seharusnya memperlakukannya dengan cara menyayangi orang yang lebih muda, membimbing kepada kebaikan, memberikan teladan yang baik, memberikan apresiasi atas pencapaian berharganya. Nah, di buku kalian aja sudah dijelaskan gitu, walaupun kita lebih tua, kita harus menyayangi, membimbing, memberikan teladan yang baik, memberikan apresiasi. Jadi jangan mentang-mentang kita lebih tua, kita membentak-bentak ya, tidak sopan, nggak boleh kayak gitu.
Nah, selanjutnya adab bergaul dengan lawan jenis. Dalam Islam, etika pergaulan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, Etika dengan sesama jenis, etika dengan lawan jenis. nah, prinsip apa aja sih Bu yang harus diperhatikan? Attention, perhatikan ya. Yang pertama, bersahabat karena Allah. Hubungan pertemanan harus didasari pada keimanan dan bukan hawa nafsu atau kepentingan duniawi. Kenapa Bu? Karena pertemanan itu sangat penting terhadap kepribadian dan perilaku kita, gitu. Jadi bukan hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi juga akhirat. Nah, selanjutnya kita sebagai perempuan nih khususnya menutup aurat, menjaga aurat itu merupakan bagian penting dari menjaga kehormatan dalam berinteraksi terutama dengan lawan jenis. Jangan sampai kita berkomunikasi dengan lawan jenis pakaiannya terbuka, terlalu seksi, itu tidak boleh, ataupun pakai kerudung tapi ketat gitu ya, tidak boleh ya. Selanjutnya, menjaga pandangan dan kemaluan dalam bergaul, terutama dengan lawan jenis. Umat Islam harus menjaga pandangan dan menjauhi perbuatan yang dapat menjerumuskan pada zina. Kesimpulannya, sebelum kita memasuki kesimpulan, Ibu minta anak-anak mengisi pohon ilmu yang Ibu buat. Oke. Nah, cabang. Di sini etika kepada orang tua. Di sini etika kepada teman sebaya. Sini etika kepada orang yang lebih muda. Terakhir, etika kepada siapa? Lawan jenis. Pada lawan jenis. Minta 3. Siapa yang mau mengisi daun etika kepada orang tua? Oke, boleh. Spidolnya ada 2. Siapa yang mau isi daun etika kepada teman sebaya? Nanti aku buka kok itunya. Doakan ya, kalau masuk ya. Doakan teman yang masih hidup dulu ya. Itu teman. Ya, nggak usah. Oke, terima kasih. Yang lebih muda, Nela. Oke. Koreksi. Semuanya apa? Enggak apa-apa.
Ini semuanya, Bu. Iya. Hai. Terima kasih Nela. Kita koreksi bareng-bareng. Etika kepada orang tua, tidak berjalan di depan orang tua dengan berdiri, mungkin maksudnya ya, benar? Benar. Tidak membentak orang tua? Benar. Menyayangi orang tua? Benar. Kemudian etika kepada teman sebaya, mendoakan teman yang masih hidup atau wafat? Benar. Selanjutnya etika kepada orang yang lebih muda, menyayangi orang yang lebih muda. Benar. Membimbing ke arah kebaikan? Benar. Memberikan teladan yang baik? Benar. Nah, kita isi bareng-bareng nih yang ini. Etika kepada lawan jenis yang pertama apa? Boleh bersahabat tapi atas dasar karena Allah. Bersahabat karena Allah. Yang kedua apa anak-anak? Menutup aurat. Oke. Menutup aurat. Yang ketiga? Menjaga pandangan dan kemaluan. Menjaga pandangan dan kemaluan. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, siap ya mempraktikkan di kehidupan sehari-hari? Siap. Oke, insya Allah ya. Jadi kesimpulannya, etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi kepada sesama manusia, sehingga terjadi hubungan tingkah laku yang baik antar sesama. Yang kedua, ada 3 macam etika pergaulan dari sisi umur lawan bicara, yaitu kepada siapa saja? Yang lebih tua, kepada teman sebaya, dan kepada Orang yang lebih muda. Kemudian kesimpulannya, pada hari ini etika bergaul ini sangat penting. Kenapa Bu penting? Karena ini merupakan wujud dari keyakinan beragama Islam yang baik, dari perintah untuk membina persaudaraan, menjauhi perkataan keji, dan menghindari permusuhan. Alhamdulillah. Paham ya anak-anak ya? Paham Bu. Baik. Mungkin cukup pelajaran etika bergaul dalam Islam pada hari ini. Terima kasih. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama.